Ya, baik teman-teman ya. Eh, ini adalah data contoh ya, contoh data nilai rapot dengan jumlah siswa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini contohnya ada 15 siswa ya. Kemudian mata pelajarannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya, sekitar 15 atau 16 jumlah siswa. Nah, ini adalah data umum yang biasa oleh teman-teman, khususnya guru-guru, direkap ya, nilai dari satu kelas. Nah, teman-teman jangan membayangkan jumlah siswanya yang cuma 15 ya. Bayangkan kalau jumlah siswanya cukup banyak, misalkan di atas 30 atau misalkan sampai 100 ya. Nah, pada saat merekap nilai yang biasa dilakukan itu adalah pertama, yang sering ya umumnya adalah rata-rata, nilai rata-rata dari masing-masing siswa, kemudian kira-kira ranking berapa, kemudian apakah siswa itu naik kelas atau tinggal kelas. Ya. Pada video kali ini ya saya akan coba share, ya akan saya coba berikan caranya bagaimana kita menghitung nilai rata-rata secara otomatis, kemudian menentukan ranking dari setiap siswa ya. Jadi ini adalah formula dasar yang biasa digunakan oleh pengguna Excel ya, yang umum biasa menggunakan Excel, sehingga saya memberikan contoh ini dalam kaitan dengan formula yang dasar. Nanti pada video yang akan datang, mungkin saya akan memberikan lagi formula-formula yang lebih meningkat, misalkan kita bisa tahu siapa ranking ke-1, nilai apa yang paling besar, nilai pelajaran apa yang paling besar, kemudian nilai siapa yang paling besar, misalkan di sini dari sekian jumlah siswa itu nilai matematika yang paling besar siapa. Nah, nanti bisa otomatis akan muncul namanya. Jadi kita tidak usah lagi mencari-cari. Nah, tapi untuk pertemuan pada video kali ini, saya akan mencoba memberikan formula ya untuk menjumlah nilai dari masing-masing siswa, kemudian untuk mendapatkan nilai rata-rata dari masing-masing siswa, kemudian ranking siswa, dan kemudian kasih penjelasan apakah siswa tersebut naik atau tinggal kelas. Nah, yang pertama adalah jumlah. Ya, mungkin teman-teman udah biasa menjumlah di Excel, namun tetap saya akan sampaikan di sini. Siapa tahu masih ada teman-teman yang belum terbiasa menjumlahkan di dalam Excel ya. Untuk menjumlahkan nilai di dalam Excel sama ya. Ini adalah jumlah dari mulai pelajaran akidah sampai dengan pelajaran tauhid ya. Dengan nama siswa Ahmad, cara menjumlahnya ya. Di dalam Excel, di sini teman-teman tinggal aktifkan sel yang di bawah ini, ya, sel di samping jumlah, untuk menjumlahkan nilai yang dimiliki oleh Ahmad. Ya. Nah, di dalam Excel, untuk memulai sebuah formula atau rumus, dimulai dengan kata sama dengan, atau di sini ada di atas nih, ada tulisan fx ya, insert function, bisa langsung mengklik ini, atau misalkan teman-teman di dalam sel yang aktif ini, selnya diaktifkan dulu di sini, kemudian teman-teman ketik sama dengan, ya ini formulanya harus diawali dengan kata sama dengan, ya nih sama dengan, bisa dilihat di sini ya, sama dengan. Kemudian untuk menjumlah, teman-teman ketik kata sum. Ketika S,
AWS. Nah, sum di sini sudah ada nih pilihannya ya. Ada sum, sum if, subtotal dan sebagainya. Pilih yang sum ya. Ketik sum. Kemudian setelah sum, buka kurung ya. Nah, di sini ada ya, saya perbesar sedikit ya biar kelihatan. Nah, ini di sini ya. Ketika kita buka kurung di sini ada keterangan sum buka kurung number one, koma, number two dan seterusnya. Nah, ini formula ini adalah untuk formula menjumlahkan ya. Kalau misalkan jumlahnya banyak seperti blok yang namanya Ahmad ini dari mulai akidah sampai dengan yang di bawah ya, di bawah itu adalah pelajaran tauhid. Ya, teman-teman bisa lihat bahwa nilai 81, nilai akidah 81 itu lokasinya ada di C5 ya. Kemudian untuk pelajaran tauhid, nilai tauhid Ahmad itu posisinya ada di C20. Jadi ini angka 20 ya. 20 ya. Kemudian ini C, jadi sejajar dengan C5. Jadi nilai yang akan kita jumlah adalah nilai yang ada di sel C5 sampai dengan C20. Sehingga cara menulisnya, ya nanti teman-teman tinggal ngikutin aja. C5, ya, titik 2, C20. Ya, dari mulai C5 sampai C20. Nah, ini mengandung arti, ya tutup kurung, ini mengandung arti bahwa di sel yang ini, C21 di samping jumlah ini, memerintahkan kepada Excel untuk menjumlahkan angka yang ada di kolom C5 sampai dengan C20. Ya, kita enter. Nah, ini hasilnya. Ya. Jadi 979 itu adalah hasil penjumlahan dari kolom dari sel 81 ya, di sel angka 81 sel 5 C5 itu sampai dengan sel C20. Jadi dari sini 8 blok ya. Nah, ini dijumlahkan hasilnya 979. Jadi nilai jumlah total nilai Ahmad itu 979. Jadi perintahnya ada sum, ya, ulangi lagi sama dengan sum, kemudian nilai yang mau dijumlahkan, ini dari mulai C5 sampai dengan C20. Nah, bagaimana dengan jumlah nilai siswa-siswa yang lain? Teman-teman perhatikan ketika mengaktifkan sel yang C21 ini, ya hasil jumlah yang Ahmad ini, di pojok kotak, di pojok ya, di pojok atas ini, di pojok paling bawah ini yang di kanan, ini ada kotak biru atau kotak hijau ya. Teman-teman silakan kursornya dekatkan sampai berbentuk tanda plus seperti ini ya, dari mulai tanda begini sampai dengan tanda plus. Saya coba perbesar sedikit. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Nah, sampai tanda plus gini. Ketika sudah tanda plus ini, Excel akan otomatis, jadi kita tidak usah copy, paste, atau Ctrl-C, Ctrl-V, ya. Tinggal dekatkan kursor ke yang sudut bawah kanan, sampai tanda plus, kemudian tekan mouse, tahan, dan tarik. Ya, tarik. Nah, lepas. Nah, otomatis akan menjumlah dari masing-masing siswanya. Jadi dengan menarik ini, nah ini angka-angka ini adalah angka hasil penjumlahan dari masing-masing nilai siswa. Ya, Ahmad dapat 979, Anita dapat 1160, sampai terakhir ini Naruto dapat nilai 1092. Jadi cara mengcopy di dalam Excel, ya. Nah ini kalau ditarik ini kopinya kopi formula, bukan kopi angkanya. Ya, coba lihat. Di sini sum D5 sampai D20. Kalau kita aktifkan yang ini, sudah otomatis E5 sampai E20 ya. Dan yang terakhir di sini bisa dilihat nih, sum Q5 sampai Q20. Jadi
sel yang ini adalah menjumlahkan sel dari Q5 sampai Q20 ya. Jadi itu cara menjumlahkan. Nah, perintah menjumlahkan tadi sama ya pakai sum, tapi ingat formulanya adalah pakai sama dengan. Jadi di sini nih sama dengan dulu baru sum. Semua formula di dalam Excel diawali dengan tanda sama dengan ya. Kemudian bagaimana dengan rata-rata? Ya, rata-rata nilai. Nah, kalau rata-rata nilai, perintahnya hampir sama dengan sum. Cuma kalau rata-rata itu adalah sama dengan, ya, sama dengan rata-rata dalam bahasa Inggris itu average ya. Average. Nah, ini perintah yang ini, average. Ya, pilih perintah average. Sama. Yang disorot adalah rata-rata dan nilai mana. Nah, kita akan mencari rata-rata nilai Ahmad, nilai yang didapat oleh Ahmad ya, semua pelajaran yang didapat oleh Ahmad itu rata-ratanya dapat berapa? Otomatis adalah nilai dari akidah sampai nilai tauhid. Ya, sama seperti penjumlahan. Kalau tadi menjumlahkan C5 sampai dengan C20, kalau sekarang adalah average, ngambil rata-rata. Kita tarik dari C5 sampai C20 ya. Nah, ini maksudnya adalah kita mau merata-rata nilai pelajaran Ahmad ya. Jadi sama dengan average C5 sampai C20. Jadi kita tidak usah lagi menjumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah pelajarannya. Bagaimana kalau pelajarannya itu banyak ya? Kita menjumlahkan satu-satu ya kalau manual, kemudian dibagi. Tapi dengan rumus average, kita akan otomatis mendapat nilai rata-rata nilai Ahmad, berapapun nanti mata pelajarannya. Nah, ini sebenarnya bukan cuma diaplikasikan di pelajaran aja ya, bisa dalam aplikasi umum, misalkan kita mau merata-rata nilai, apakah di perusahaan atau segala macam. Kita coba ya, setelah seperti ini rumusnya silakan teman-teman yang belum terbiasa bisa dicatat atau dicontoh. Average, ya kemudian kita enter. Nah, ini hasil yang didapat, 61,1875. Jadi ini nilai rata-rata yang didapat oleh Ahmad dari pelajarannya. Nah, untuk siswa yang lain bagaimana rata-ratanya sama seperti tadi ya. Kita ambil titik ini ya, yang kanan, kemudian kita tekan mouse dan tarik ke kanan. Ya. Nah, kita sudah langsung mendapatkan nilai rata-rata dari setiap siswa ya. Ahmad dapat 61,1875, Anita mendapat 72,5, kemudian Beben mendapat 73,5 dan seterusnya. Jadi kita sudah dapat 2 ya. Nah, ini sangat memudahkan sekali jika jumlah pelajarannya cukup banyak, jumlah siswa juga cukup banyak. Jadi kita tidak usah menghitung satu-satu, sudah otomatis seperti ini ya. Dengan Excel kita bisa lebih mudah. Dan ini teman-teman bisa diaplikasikan ke tabel-tabel yang lain. Misalkan tabel usaha, tabel segala macam. Kemudian untuk ranking, ya. Ranking ini kita akan menentukan dari nilai rata-rata ini, ya. Siapa nilai yang paling besar, maka itu ranking 1. Siapa yang paling kecil, itu ranking terakhir. Nah, bagaimana caranya di dalam Excel menentukan ranking, baik ranking siswa atau ranking apapun, ya. Peringkat apapun, kalau misalkan teman-teman mempunyai tabel sampai ratusan, mungkin ribuan, bagaimana memberikan peringkat. Jadi mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Nah, di dalam Excel, untuk menentukan peringkat, formulanya ya sama, selalu diawali dengan sama dengan, ya. Maaf, dengan sama dengan, saya hapus dulu. Ya, dengan sama dengan. Setelah sama dengan, perintahnya adalah rank. R-A-N-K. Ya. Rank yang ini ya. Kita klik rank, kemudian udah ada buku tutup. Nah, perintahnya itu
Kemudian setelah rank, teman-teman bisa perhatikan, ya. Setelah rank itu ada number, kemudian koma, ada ref, koma, ada order. Nanti akan saya jelaskan satu-satu. Cuma yang perlu diperhatikan, ketika kalian, teman-teman ini nulis rank, kemudian muncul formula di bawahnya, panduan di bawahnya, ini ada komputer yang menunjukkan koma, ada yang titik koma. Sesuaikan dengan perintah yang muncul di komputer atau laptop teman-teman. Kebetulan kalau di laptop saya itu perintahnya setelah number itu koma. Tapi ada beberapa komputer atau laptop yang titik koma, maka ikuti perintahnya. Jadi kalau yang saya koma, belum tentu yang teman-teman itu koma. Bisa jadi titik koma. Teman-teman bisa perhatikan ini ya, yang di sini nih. Yang di bawah rank ada tulisan rank, kemudian number, ref. Nah, number. Ya. Number itu adalah mengacu ke nilai apa ya yang akan kita ambil. Misalkan kita akan mengacu ke nilai rata-rata, maka numbernya itu diisi dengan nilai rata-ratanya Ahmad. Klik di C22. Jadi C22 itu adalah rata-ratanya Ahmad. Kita klik ya. Nah, C22 jadi perintahnya kedua. Kemudian setelah itu koma. Ya. Nah, tapi perhatikan, kalau di teman-teman sebelum di koma, perhatikan ya, saya kok hapus tadi koma, maka yang tebal itu adalah number nih. Kemudian setelah di koma, maka pindah, yang tebalnya itu referensinya. Nah, perhatikan laptop atau komputer teman-teman, apakah koma atau titik koma. Kalau misalkan perintahnya di sana titik koma, maka teman-teman jangan koma, tapi titik koma. Nah, bagaimana referensinya? Referensinya itu adalah semua nilai rata-rata siswa di dalam kelas itu. Jadi kalau tadi number itu adalah rata-ratanya Ahmad, kemudian referensinya adalah semua. Jadi teman-teman dari mulai rata-rata Ahmad sampai dengan yang terakhir ini diblok. Ya, diblok. Nah, jadi perintahnya rank C22, C22 sampai Q22, ini referensinya. Kemudian kita koma lagi. Nah, koma. Nah, dalam order itu ada dua pilihan. Kalau teman-teman isi 0, artinya descending. Descending itu adalah keterangannya ranking number as if preference were a list sorted a descending order. Jadi, nanti ranking ke-1-nya itu adalah nilai yang paling besar. Kalau teman-teman isi dengan angka 1, ya, maka nanti yang jadi ranking 1-nya itu adalah nilai rata-rata yang paling kecil. Ya, kita coba dulu yang 0. Nah, kita klik yang 0. Nah, kemudian tutup kurung ya. Tutup kurung. Nah, ini perintah dasarnya sudah jadi. Cuma, untuk yang referensi, yang C22 sampai Q22, teman-teman blok. Kemudian tekan F4 atau tombol Fn dan F4 sehingga muncul ada tanda dolar. Jadi seperti ini ya. Sampai seperti ini nih. Nah, C22 rank C22 kemudian tanda dolar C$22 kemudian sampai dolar Q$22. Kenapa pakai dolar? Ini absolut supaya angkanya tidak berubah. Silakan teman-teman kalau misalkan tidak dikasih tanda dolar seperti ini, maka hasilnya akan ngaco untuk yang lain. Nanti akan saya coba ya untuk pelatihannya. Nah, kita enter. Nah, ini. Berarti ya Ahmad itu dapat ranking 10 ya. Dengan rumus yang tadi ya. Rank C22 ini nilai rata-rata yang dilihatnya. Jadi melihat rankingnya dari nilai rata-rata Ahmad dibandingkan, jadi referensi dibandingkan dengan nilai rata-rata semua teman-temannya, maka 61875 ini menjadi ranking ke-10. Nah, untuk melihat ranking teman-teman yang lainnya sama. Kita sudut kanan bawah ini kita tarik, tekan, tarik.
Nah, ya. Jadi kita sudah tahu siapa ranking berapa. Di sini yang dapat ranking 1 adalah kita lihat Maman. Ya, Maman ranking 1 karena nilai rata-ratanya 78,3. Ya, paling besar ini. Kemudian ranking keduanya 77,68. Nih diraih oleh Dezan. Ya. Kemudian ranking yang terakhir ini karena nilai rata-ratanya 51,1875 Galih ya. Jadi dengan rumus yang tadi kita sudah bisa mengetahui peringkat dari masing-masing siswa ya. Nah, kalau cuma 15 mungkin masih bisa kita tebak-tebak, tapi bayangkan tadi kalau peringkatnya itu atau jumlah yang akan kita peringkatnya itu sampai ratusan atau ribuan. Cukup dengan angka yang cukup banyak seperti ini, maka dengan rumus yang disediakan oleh formula yang disediakan oleh Excel mempermudah kita, mempercepat kita dalam pengerjaan. Kemudian kita mau membuat aturan, ya. Siapa yang boleh naik dan siapa yang tidak boleh naik. Misalkan kita kasih nilai. Jika nilainya di atas 60, maka dia naik kelas. Tapi jika nilai rata-ratanya di bawah 60, dia tinggal kelas. Nah, di dalam Excel ada formula untuk memberi syarat, salah satunya ya, banyak formulanya, salah satunya yang mendasar adalah dengan menggunakan if. Nah, kita coba ya. Kita aktifkan sel ini yang di bawah Ahmad, yang di bawah naik atau tinggal. Kita sama dengan, ya. Kemudian if. Nah, di sini ada if, kita klik if. Nah, perintahnya setelah if ini adalah logical test, koma, kemudian setelah koma itu nilai jika benar, kemudian koma, nilai jika salah. Nah, di sini ya, logical testnya berapa? Jika sama dengan logical testnya, maka isi di sini adalah nilai jika benar. Kita coba ya. Logical testnya itu adalah jika nilai rata-rata Ahmad, klik aja ini, ya. C22 itu, jika C22 lebih besar atau sama dengan, ya, maaf, atau sama dengan, kita ketik 60, ya. Ya, dari pengertiannya, jika nilai di dalam C22 ini lebih besar atau sama dengan 60, kemudian koma, ya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang muncul jika nilai rata-ratanya di atas 60? Maka tadi, di atas 60 itu keterangannya menjadi naik, maka harus diketik naik. Cuma sebelum mengetik naik, ini harus pakai tanda kutip ya. Maaf. Nah, tanda petik 2, kita tulis naik. Tutup petik, tutup petik. Nah, seperti ini rumusnya ya. Jadi if, perhatikan yang di kolom bisa melihat di atas, sama dengan if C22. Jadi jika nilai rata-rata yang ada di dalam C22 itu lebih besar atau sama dengan 60, maka di kolom itu ketik naik ya. Kemudian koma. Perhatikan ya, kebetulan di sini perintahnya koma. Kalau di komputer teman-teman titik koma, tulis. Kemudian jika di bawah 60 value ipas, maka di sini langsung ketik tinggal. Jadi maksudnya pengertiannya tinggal kelas. Tutup, kemudian tutup kurung. Ya. Nah, ini pengertiannya ya, kalau dalam bahasa ininya, jika nilai C22, nilai yang ada dalam C22, lebih besar sama dengan 60, maka hasilnya naik. Tapi jika di bawah 60, maka keterangannya tinggal. Kita enter. Nah, ini keterangannya naik. Kenapa keterangannya naik? Tadi, karena nilai dalam C22 itu lebih besar atau sama dengan 60. Bagaimana dengan teman-teman yang lain ya dalam kelas? Kita tarik. Nah,
Oke. Nih, ada yang naik, ada yang tinggal. Coba lihat yang tinggal. Kenapa dia tinggal? Karena 59,5. Ya. Jika I22 lebih besar sama dengan 60, maka naik. Jika lebih kecil, tinggal. Nah, di sini tinggal ya. Ada 1, 2, 3, ya, 4, ya, kemudian 5. Ada 5 orang yang tinggal kelas. Jadi ini adalah syarat dengan syarat 2 ya. Cuma ada 2 if dengan syaratnya 2, naik atau tinggal. Nah, bagaimana kalau misalkan syaratnya 3? Ya, misalkan ada siswa kalau nilainya di atas 55 tapi di bawah 60 itu tidak tinggal tapi remedial, masih ada kesempatan untuk remedial. Tapi kalau di bawah 55 itu tinggal. Nah, berarti di sini syaratnya tidak 2. Kalau tadi naik sama tinggal aja. Nah, kalau ada kasusnya ada remedial berarti ada 3. Ada yang naik, ada yang remedial, ada yang tinggal. Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya hampir sama, cuma dia syaratnya kan 3. Kalau ini syaratnya 2. Jika C22 lebih besar sama dengan 60 naik, jika di bawah 60 tinggal. Bagaimana kalau misalnya 3? Di sini setelah koma naik ini, kita ketik lagi if. Kita ketik lagi if, perhatikan ya, kita ketik lagi if. Nah, kita tulis lagi C22, kita sorot lagi C22, lebih besar atau sama dengan 55, misalkan 55, koma, buka petik, remedial, tutup petik, ya, kemudian koma lagi. Perhatikan ya, koma. Kalau teman-teman titik koma, ya titik koma. Nah, jadi ini perintahnya, lihat ya di atas ini, if C22, jika C22 lebih besar atau sama dengan 60, maka keterangannya naik. Tapi jika if C22 ini lebih besar atau sama dengan 55, tulisannya remedial. Dan jika di bawah 55, maka tinggal. Kita coba hasilnya seperti apa. Ya, maaf. Naik ya. Ini hasilnya naik. Kurung tadi harus 2. Tadi saya ngetiknya baru 1, kurungnya 2. Karena kurung yang pertama if yang pertama, kurung yang kedua if kedua. Jadi ujung 2. Tadi kenapa muncul error? Dia ngasih tahu tanda kurung akhirnya harus 2 ya. Tadi saya lupa, cuma 1. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita enter. Ya. Nah, hasilnya tetap naik karena memang si Ahmad ini di atas 60. Kemudian kita tarik. Ya, kita update. Ada perubahan atau tidak? Nah, ya. Ternyata setelah ada perubahan yang tinggal kelas ini cuma siapa ini? Galih. Kenapa Galih tinggal kelas? Karena nilai Galih itu di bawah 55. Ini yang remedial di bawah 60 tapi di atas 55. Ya. Ini 58, ini 57 yang remedial ini juga sama 59. Nah, lihat ya. Jika I, nah nilai I ya, I22 ini di atas sama dengan 60 naik. Kenapa dia nulis remedial? Karena di bawah 60 tapi di atas 55. Jadi hasilnya remedial. Ya, itu langkah-langkah cara memberikan perintah formula di dalam Excel. Ya, ini untuk yang dasar sekali. Ya, bagaimana menjumlah, bagaimana memberikan nilai rata-rata, memberikan formula rata-rata, ranking, dan memberikan keterangan. Keterangan naik, remedial, atau tinggal. Ya, mungkin itu saja ya untuk awal sharing yang bisa saya sampaikan. Nanti insya Allah di video yang lain kita akan berikan formula-formula yang lebih lagi. Misalkan kita memberikan nilai A itu berapa, B berapa, C itu. Jadi kalau misalkan 90 sampai 100, maka muncul nilai A. Kalau misalkan 80 sampai 90, B, 70 sampai 80, C, ya. Kemudian 60 sampai 70, D, 50 sampai 60, E. Nah, bagaimana cara seperti itu nanti insya Allah di
video yang akan datang kita akan berbagi lagi ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat video ini ya. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian like, dan kalau misalkan bermanfaat bisa di-share. Mudah-mudahan nanti, apalagi kalau misalkan teman-teman tekan lonceng ya, mudah-mudahan nanti ketika ada video baru, ada informasi ke teman-teman ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.